Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Panji Priana yang akan menjelaskan eh, analitik hierarki proses. Tidak lupa juga saya di sini tidak sendirian. Saya bersama rekan saya yaitu Reza Sulastri. Saya dari Prodi Teknik Industri dan dari Universitas Islam Nusantara. Untuk Saudari Reza, silahkan untuk menjelaskan slide selanjutnya. Boleh, Teresa, silakan. Baik, terima kasih Kang Panji. Yang pertama, untuk latar belakang, HP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sahatty. Digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membagi menjadi struktur hierarki, membantu menentukan prioritas alternatif berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Adapun tujuan penulisannya yaitu untuk menjelaskan konsep dasar metode AHP, menguraikan tahapan proses AHP, memberikan contoh penerapan AHP dalam dunia industri. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan metode AHP, yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua menyusun struktur hierarki, yang ketiga menyusun matrik perbandingan berpasangan, yang keempat menghitung bobot prioritas, dan yang kelima menguji konsistensi rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Panji. Oke, terima kasih, Teresa. Di sini kita lihat sendiri ada studi kasus yang dimana kami memilih studi kasusnya yaitu pemilihan supplier. Di dalam pemilihan supplier ini, tujuannya yaitu untuk memilih supplier yang terbaik dan berdasarkan harga, kualitas, dan pengiriman. Lalu di sini ada alternatif, yang dimana alternatif ini ada supplier A, supplier B, dan supplier C. Itu artinya seperti kita membuat beberapa plan, yang dimana ketika dalam studi kasus kita mempunyai plan itu kita harus ada beberapa yang harus kita seperti plan A, plan B, dan plan C. Oke, lanjut. Nah, di sini ada struktur hierarki AHP. Yang level 1, yang pertama itu adalah tujuan. Dan tidak lupa juga yang sudah saya jelaskan tadi. Pemilih supplier terbaik. Nah, lalu yang kedua, ada kriteria. Nah, di mana kriterianya ini? Harga, kualitas, waktu pengiriman. Nah, kita harus bisa memilih atau menseleksi para supplier dari data harga, harga, kualitas, atau pengirimannya. Jadi kita harus lihat dulu track record supplier tersebut. Nah, yang ketiga, kita tidak lupa harus mempunyai alternatif beberapa supplier sehingga tujuan kita dapat tercapai dan terselesaikan agar mencapai efisiensi dan efektif. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan AHP. Dalam metode AHP ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita ketika memakai metode AHP atau metode apapun, kita harus mengetahui ketika dalam metode tersebut apa kekurangannya. Nah, ini dalam metode AHP ini kelebihannya sistematis dan logis, cocok untuk data kualitatif dan kuantitatif. Lalu kekurangannya ada sensitif terhadap ketidakkonsistenan, kompleks jika banyak alternatif atau kriteria.
Nah, yang tadi saya jelaskan ketika sensitif terhadap ketidakkonsistenan itu, mungkin bukan tidak konsisten, itu memang dalam metodenya seperti itu, harus mempunyai banyak plan ya. Kompleks ya, memang betul kompleks. Di situ memang tujuannya baik juga, walaupun ada kekurangan, tapi tujuannya baik. Supaya ketika plan A atau supplier A ada kekurangan, kita bisa memakai supplier yang B gitu. Begitupun selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, kita udah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu AHP adalah metode efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria, membantu dalam memprioritaskan berbagai alternatif secara logis dan sistematis, cocok digunakan dalam bidang teknik industri, terutama dalam pemilihan supplier, produk, strategis, dan lain-lain. Tidak lupa juga ketika kita dalam dunia teknik industri, kita harus bisa dapat berpikiran bagaimana kita harus mencapai efisiensi dan efektif agar semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan atau ada salah dari metode langkah-langkahnya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.